Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Cynthia. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas B semester 1. Saya akan menjawab soal UTS dari Bu Okta selaku pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Yang pertama adalah, apa yang kalian pahami tentang manajerial? Yang saya pelajari tentang manajerial adalah manajerial atau perpaduan seni dan ilmu, sebuah ilmu dalam mengatur segala sesuatu dengan benar. Perilaku ilmu ini yang disebut dengan manajer. Semua orang dapat dikatakan sebagai manajer, baik manajer bagi diri sendiri maupun di sebuah organisasi atau perusahaan. Sedangkan manajer sendiri merupakan seseorang yang bekerja mengarahkan orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut untuk mencapai tujuan. Soal kedua adalah, bagaimana kalian dapat menerapkan konsep manajemen dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus berikan contohnya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak terdapat praktek manajemen seperti manajemen waktu, keuangan, keluarga, hingga manajemen yang berkaitan dengan produktivitas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti manajemen keuangan untuk mengatur pengeluaran dan pemasukan agar sesuai dengan budget kita. Dan ada juga manajemen waktu untuk memastikan dan mengatur semua pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu dan berjalan secara efisien. Semua pekerjaan memerlukan penerapan ilmu manajemen. Hal ini penting karena seluruh kegiatan tersebut dapat terkendali dan optimal dalam mencapai tujuan. Soal yang ketiga adalah, bagaimana pengaruh lingkungan internal dan eksternal dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Pengaruh lingkungan dalam organisasi ataupun perusahaan adalah semakin tinggi faktor-faktor internal, maka semakin tinggi pula kinerja pegawai. Dan sebaliknya, jika semakin rendah faktor internal, maka semakin rendah pula kinerjanya. Misalnya, jika pegawai mempunyai bakat dan sifat yang diperlukan oleh pekerjaan yang ia kerjakan, kemungkinan besar ia dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan kinerja baik. Sebaliknya, jika ia tidak mempunyai bakat dan sifat pribadi yang diperlukan oleh pekerjaannya, kemungkinan besar kinerjanya akan buruk. Pengaruh lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Pengamatan lingkungan sebagai monitoring, evaluasi, dan penyebaran informasi pada lingkungan eksternal merupakan kunci para manajer dalam organisasi kompleksitas. Dan perubahan lingkungan bisnis eksternal berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, diantaranya politik, hukum, kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi, dan kekuatan sosial budaya. Pendatang baru, kekuatan tawar-menawar, pembeli, dan pemasok. Dampak barang substitusi serta intensitas persaingan dalam industri. Yang keempat, jika kalian sebagai pemimpin, bagaimana kalian bisa melakukan proses perencanaan dan pengorganisasian yang tepat? Sebagai pemimpin, saya harus tahu apa yang harus saya lakukan dan saya juga harus memiliki informasi atau data yang mencukupi. Jadi, sebagai pemimpin, jika ingin melakukan proses perencanaan dan pengorganisasian yang tepat, maka harus dibekali kemampuan atau pengetahuan yang mumpuni dalam bidang tersebut. Kemudian melakukan penelitian dengan skala yang kecil dulu untuk mengetahui mana perencanaan yang paling tepat. Jenis perencanaan ada dua, yaitu informal dan formal. Informal adalah jenis perencanaan tidak tertulis dan biasanya berfokus pada jarak pendek saja. Yang kedua adalah formal, ditulis dan berlaku pada jangka panjang. Untuk melakukan proses perencanaan dan pengorganisasian yang tepat, maka seorang pemimpin harus memiliki tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan adalah untuk menetapkan arah, mengurangi ketidakpastian, mengurangi pemborosan sumber daya. Dan bagaimana seorang pemimpin merencanakan perencanaan? Yang pertama adalah sasaran atau termasuk tujuan. Hasil yang diinginkan dari individu, kelompok, atau sebuah organisasi. Menyediakan arah dan kriteria evaluasi kinerja. Jadi dilihat dulu dari sasaran perencanaannya mau ke arah mana. Dan yang kedua adalah rencana.
Dokumen yang berisi kerangka bagaimana tujuan akan dipenuhi, yaitu mendeskripsikan bagaimana sumber daya dialokasikan dalam menentukan jadwal kegiatan. Dan pertanyaan terakhir yang nomor 5 adalah, ketika terjadi suatu masalah dalam organisasi ataupun perusahaan, apa yang harus kalian lakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut? Ketika terjadi masalah dalam organisasi ataupun perusahaan, yang harus kita lakukan adalah mengambil keputusan. Pengambilan keputusan adalah sebagai kegiatan penting dalam memecahkan berbagai masalah. Pengambilan keputusan harus sesuai dengan relasi. Jika tidak, maka keputusan tersebut salah. Dan sebaliknya, jika pengambilan keputusan itu sesuai relasi, maka keputusan tersebut dikatakan berhasil. Dalam pengambilan keputusan, perlu adanya pemikiran yang matang, serta terencana agar keputusan tersebut menjadi keputusan yang tepat. Sekian itu jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.